dimasukkan oleh orang-orang kufar dengan segala kemampuan mereka dan apa yang mereka miliki dari sarana-sarana media, televisi, koran, majalah, film, apapun, dimasukkan cara berpikir ke tengah umat Islam bahwa anak gadis, anak perempuan kita, bukan kita orang tua yang carikan jodoh, tapi biarkan dia cari jodoh sendiri. Setelah dia dapatkan, bawa ke kita mana jodohnya untuk kita restui. Ketahuilah bukan ini yang diajarkan oleh agama Islam. Dan umat Islam sudah banyak berubah. Khusus dalam titik ini sudah banyak yang berubah dibanding yang bertahan. Yang diajarkan oleh agama Islam justru sebaliknya. Orang tuanya lah yang mencarikan untuknya pasangan yang cocok untuknya. Kemudian meminta kepada anak gadisnya restu untuk dinikahkan dengan pilihan orang tuanya. Seandainya gadisnya merestui, anak gadis merestui dinikahkan, kalau dia tidak restu, haram untuk dinikahkan. Carikan lagi pasangan yang dia sukai. Ini sistem Islam. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ini yang dipraktikkan oleh kaum muslimin dari zaman dahulu sampai zaman kakek-kakek kita. Dari mulai zaman kakek kita ke belakang berubah. Zaman ini kata orang sistem itu sistem yang tidak benar. Itu zaman Siti Nurbaya. Ada perang yang sangat besar yang mereka merubah pola pikir umat Islam agar menganggap sistem ini sistem yang tidak baik dan tidak benar, padahal itu bagian daripada agama Islam. Kata Nabi SAW, wal bikru tusta'dan wa idhnu wa somatuha wa idhnuha sumatuha. Anak gadis dicarikan pasangannya dan dimintai izin untuk dinikahkan, dimintai restu untuk dinikahkan. Orang tua mencari untuk gadisnya calon untuk anaknya dan kemudian mintai restu kepada anak gadisnya. Wahai anakku tercinta, wahai fulana, wahai Maryam, wahai Khadijah, wahai Zainab, ayah lihat si fulan cocok untukmu. Apakah engkau mau ayah nikahkan engkau dengan fulan tersebut? Tusta'adzan, dimintai izin, dimintai restu dari anaknya. Wa idhnuha sumatuha, dan diamnya dia, senyum-senyum saja tanpa mengatakan iya, itu adalah izin dari anak gadisnya. Malu dia mengiyakan tapi senyum-senyum saja, diam, kak jawab tapi senyum-senyum. Itu adalah izin dari anak gadis. Ini syariat Islam yang sekarang sudah berubah, yang sekarang diperangi. Dan tak terasa betapa banyaknya kita umat Islam yang sudah mengikuti sesuatu yang bukan Islam dalam hal ini. Sekarang ini umat Islam biarkan anak gadisnya nyari sendiri. Alhamdulillah kalau anak gadisnya masih mencari di majelis taklim, masih mencari di masjid, masih mencari di daurah tabligh akbar. Jangan tersinggung yang sedang mencari. Kalau mencarinya masih di sana, alhamdulillah. Sekarang ini mereka mencarinya di mana? Di mall. Mereka mencarinya di tempat kongkow. Mereka mencarinya di karaoke. Mereka mencarinya di kafe. Mereka mencarinya di pinggir jalan. Mereka mencarinya di konser. Mereka mencarinya di bioskop. Secara logika, anak gadis tidak akan mampu mencari lebih baik daripada yang dicari oleh ayahnya. Ini anak gadis, pengalaman hidupnya belum seberapa. Ditambah dia perempuan, perasaannya mudah dimainkan. Sedikit dipuji, tewas. Maka lihat sekarang bagaimana orang-orang untuk menaklukkan perempuan dengan belajar aneka ragam pujian yang membuat hati wanita berbunga-bunga.
musang berbulu ayam, bandit dengan penampilan pahlawan. Tapi kalau lelaki berhadapan dengan laki-laki, apalagi lelaki tua berhadapan dengan anak muda, cukup duduk setengah jam orang tua tahu ini anak gak beres. Dan orang tua lebih tahu siapa anaknya dibanding anaknya terhadap dirinya sendiri. Karena jauh sebelum anak ini tahu siapa dia, orang tuanya tahu biografi hidupnya detail dari awal sampai akhir. Dan orang tua akan mencarikan lelaki yang cocok untuk anaknya. Adapun orang tua yang mau menikahkan anaknya, anak gadisnya yang cantik dengan orang tua karena hutang, itu kalau ataupun ada satu orang tua dari 3 juta, 4 juta, entah 5 juta orang tua yang menikahkan anak gadisnya karena kepentingan dirinya, bukan kepentingan anak gadisnya. Orang tua tidak seperti itu. Tapi diperangi dengan film, diperangi dengan ini, akhirnya berubah pola hidup umat Islam. Sekarang ini orang tua hampir tidak lagi tidak pernah lagi mencarikan. Dan anak gadisnya nggak mau dicarikan. Enak aja, saya nggak mau dijodoh-jodohkan, saya nggak mau dijodoh-jodohkan. Saya pandai nyari sendiri. Makanya saya katakan tadi, alhamdulillah kalau mencarinya masih di tabligh akbar. Itu pun masih ada kemungkinan salah. Tempat mencarinya sudah benar, pilihannya ada kemungkinan salah. Apalagi kalau mencarinya di mall, mencarinya di tempat kongkow, di kafe, itu kemungkinan salahnya lebih besar daripada kemungkinan benarnya. Tapi tidak terasa pola hidup kita berubah. Kita yang saya maksud umat Islam secara umum. Orang tuanya nunggu, nak kapan kamu bawa calon suami ke sini? Ditunggu. Sampai orang tuanya ngomong sama anaknya, nak perkenalkanlah, mana pacarmu kepada papa? Tuh. Lihatlah rusak. Rusak dan rusak. Tapi umat Islam banyak yang tidak sadar ini propaganda orang-orang kufar untuk merusak umat Islam. Dan tugas orang-orang yang memikul ilmu agama Allah harus menerangkan ini tidak benar, ini pola orang kufar, ini pola orang kufar, ini pola orang kufar, ini racun terhadap umat Islam.